Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Aulia Rosida dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas A dengan NIM 234030008. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah atau disebut juga dengan CSR. Materi yang akan saya bawakan kali ini meliputi pengertian CSR, tujuan CSR, manfaat CSR, dan masih banyak lagi. So, daripada penasaran, mari kita langsung ikuti pembahasan kali ini ya. Tanggung jawab sosial dalam bisnis syariah. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian CSR, keseimbangan aktivitas bisnis dan nilai bisnis berdasarkan ajaran Islam, faktor-faktor produksi dalam bisnis Islam, manfaat CSR, urgensi CSR pada perusahaan Indonesia, dan juga lingkup CSR. Pengertian CSR. CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku, transparan, dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan, dan norma-norma berlaku internasional serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. CSR muncul karena adanya kesadaran mengenai pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang dan tidak hanya fokus pada keuntungan saja. CSR adalah suatu konsep yang berkembang pesat sejak tahun 1980. Konsep tersebut muncul karena reaksi dari organisasi masyarakat sipil untuk menumbuhkan perilaku etis atau beretika yang berlaku untuk intern maupun ekstern perusahaan, yaitu stakeholder, masyarakat sekitar perusahaan, dan organisasi atau komunitas yang mempengaruhi perusahaan beroperasi. Keseimbangan aktivitas bisnis dan nilai bisnis dalam ajaran Islam. Dalam bisnis Islam dianjurkan adanya keseimbangan antara aktivitas bisnis dan nilai bisnis berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran dibahas pula mengenai tanggung jawab sosial, yang mana moral seorang pengusaha dalam melakukan aktivitas bisnis berpengaruh terhadap kesuksesan suatu bisnis, yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 35, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sedangkan kegiatan CSR dalam Al-Quran diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba-hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Faktor-faktor produksi dalam bisnis Islam. Yang pertama, sumber daya alam. Dalam firman Allah surat Abasa ayat 25-32 menyebutkan bahwa Allah mencurahkan air dari langit dan membelah bumi dan menumbuhkan biji-bijian di bumi, anggur dan sayuran, pohon kurma, kebun yang lebat buahnya untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu. Dalam ayat tersebut bermakna bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus sesuai kebutuhan, karena jika alam dieksploitasi secara berlebihan akan berdampak pada bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan lainnya, sehingga penggunaan sumber daya harus dimanfaatkan dengan baik agar tidak berdampak pada kerusakan lingkungan. Yang kedua, tenaga kerja. Dalam pemanfaatan tenaga kerja harus diperhatikan hak asasi manusia dengan membayar upah atau gaji yang sesuai, atau di Indonesia diberlakukannya UMR, upah minimum regional. Juga perusahaan perlu memperhatikan jaminan kesehatan sosial para karyawan dan berupaya untuk mensejahterakan karyawannya. Yang ketiga ialah modal.
Modal adalah dana atau kekayaan perusahaan untuk melakukan proses produksi, bisa berupa modal pribadi atau modal asing. Modal yang dikeluarkan dari pemilik perusahaan sendiri disebut modal pribadi, sedangkan modal asing berarti modalnya berasal dari pihak eksternal, misalnya berhutang kepada perusahaan lain, baik perbankan atau non-perbankan. Biasanya memiliki masalah yang panjang jika modal didapatkan dari modal asing. Yang keempat yaitu kemampuan. Pelaku bisnis harus memiliki skill dan kemampuan dalam mengelola kegiatan bisnis dengan cara terampil mengatur operasional kegiatan produksi. Seperti pelaku bisnis perlu memberikan hak kepada tenaga kerja untuk beribadah dengan fasilitas yang memadai sehingga adanya keseimbangan dalam keimanan dan keuntungan yang ingin diraih. Selanjutnya, manfaat CSR. Yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang aktif dalam kegiatan CSR dipandang lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai positif di mata masyarakat. Konsumen cenderung lebih memilih produk atau layanan dari perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan etika. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. CSR dapat menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat dengan pelanggan karena mereka merasa mendukung perusahaan yang berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan karyawan. Karyawan lebih tertarik untuk bekerja di perusahaan yang memiliki nilai etis dan berkontribusi pada isu-isu sosial. CSR juga meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan sehingga mengurangi tingkat turnover. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Program CSR seringkali mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien seperti pengurangan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan inovasi dalam proses produksi. Yang kelima, mengurangi risiko bisnis. CSR membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial dan lingkungan yang dapat memengaruhi operasi bisnis jangka panjang. Perusahaan yang proaktif cenderung lebih siap menghadapi regulasi atau tekanan publik. Dan yang terakhir, membuka peluang baru. Program CSR dapat menciptakan peluang pasar baru melalui inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan. Perusahaan dapat menjangkau segmen pasar yang sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan. Urgensi CSR pada perusahaan di Indonesia. Yang pertama, mengatasi masalah sosial dan ekonomi. CSR dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur dasar. Yang kedua, perlindungan lingkungan hidup. Perusahaan di sektor pertambangan, perkebunan, dan manufaktur diharapkan mengambil langkah proaktif melalui CSR untuk mengurangi dampak negatif operasionalnya seperti penanaman kembali hutan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang keempat, meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang menerapkan CSR dapat membangun citra positif, menarik pelanggan, dan bersaing lebih baik di pasar global. Yang kelima, mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan. CSR berfungsi sebagai alat untuk membangun hubungan yang harmonis, mengurangi konflik, dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut juga dengan SDGs. CSR membantu perusahaan berkontribusi langsung pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, dan aksi iklim. Selanjutnya, lingkup CSR. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Perusahaan diharapkan memberikan produk atau layanan yang berkualitas kepada konsumen, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tanggung jawab lingkungan. Ini mencakup kegiatan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian sumber daya alam. Perusahaan juga didorong untuk mengadopsi kebijakan berkelanjutan dalam operasionalnya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat melalui inisiatif seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan komunitas. Yang keempat, tanggung jawab etika. Perusahaan diharapkan mematuhi prinsip etika dalam segala aktivitasnya, termasuk kejujuran,
transparansi, dan integritas, serta adil terhadap karyawan, mitra bisnis, dan pelanggan. Yang kelima, tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, standar keselamatan kerja, dan kepatuhan terhadap undang-undang lingkungan, serta mematuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku di wilayah operasional perusahaan. Yang keenam, tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Perusahaan perlu mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat, seperti pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemerintah, dan komunitas lokal. Dan yang terakhir, tanggung jawab global. Perusahaan multinasional diharapkan bertanggung jawab terhadap isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan keadilan ekonomi global. Contoh penerapan CSR pada perusahaan di Indonesia yaitu PT Unilever Indonesia dalam program Lifebuoy untuk kesehatan. Konsep CSR-nya yaitu peningkatan kesehatan masyarakat melalui edukasi tentang kebiasaan hidup bersih. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat, program ini memperkuat citra Lifebuoy sebagai merek yang peduli terhadap kesehatan masyarakat. CSR dapat mendukung strategi pemasaran sekaligus memberikan dampak positif kepada masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.